Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami bersyukur untuk malam di mana kami dapat bersekutu, berinteraksi dengan saudara seiman kami. Di dalam situasi yang sedang kami hadapi, yang masih belum selesai. Dan juga kami masih belum tahu dengan pasti sampai kapan kami harus tetap seperti ini. Tetapi kami sangat bersyukur karena Tuhan terus menopang dan juga terus memelihara dengan kemurahan yang melimpah sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena anugerah dari Tuhan yang tidak terkatakan, yang tiap hari kami alami, sehingga kami sungguh naikkan syukur kami kepada Tuhan. Dan kiranya malam hari ini Tuhan, Engkau kiranya berkenan kembali memimpin kami, memberkati kami dengan firman-Mu yang begitu penting, yang menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Terlebih-lebih bagaimana kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kondisi COVID ini, bagaimana kami tetap dan terus boleh menjadi murid Kristus yang memperkenankan hati Engkau ya Tuhan. Engkau tahu sejauh mana hati kami mengasihi Engkau. Engkau tahu sejauh mana kami sudah berbagian bayar harga. Maka kiranya firman malam ini mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami kembali, memimpin kami kembali. Tuhan berkati kami yang ada di sini, saudara seiman kami yang mengikuti di rumah, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan melihat satu tema pada malam hari ini, yaitu the cost of following Jesus ya. Kita lihat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasal yang kita lihat ayat Lukas 14 ya. Saudara silakan buka Alkitab masing-masing ya. Kami tidak tampilkan di layar. Saudara silakan buka di HP atau di Alkitab saudara masing-masing. Lukas pasal 14. Kita lihat ayat 25 sampai dengan ayat 33. Lukas pasal 14 ayat yang ke-25 sampai ke-33. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Dan mari kita bersama-sama mengikuti di Alkitab kita masing-masing. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikian saudara pembacaan firman Tuhan untuk kita. Nah saudara, satu hal bahwa di dalam kehidupan ini, khususnya kehidupan kita di dalam dunia ini adalah selalu ada harga yang kita bayar, saudara-saudara. Misalnya kita ingin barang yang bagus. Entah itu misalnya laptop atau HP, saudara, itu pasti ada harga yang kita bayar. Pasti ada uang yang kita keluarkan. Atau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang kita perlukan. Entah itu misalnya sembako, kebutuhan pokok kita, saudara, waktu kita belanja ke pasar. Atau juga keperluan-keperluan pribadi kita.
Termasuk misalnya ketika kita di dalam hobi ini, mungkin ada hobinya itu sepeda, ada hobinya itu akuarium, atau juga ada hobi yang lain, saudara. Itu pasti ada uang yang kita keluarkan untuk hal-hal yang kita perlukan itu. Baik diri kita, hobi kita, dan sebagainya. Nah saudara, hampir semuanya butuh uang. Ada harga yang kita keluarkan. Nah saudara, apalagi di dalam masa pandemi ini, saudara, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan uang. Misalnya kebutuhan untuk anak sekolah, harus beli laptop, harus beli HP, atau macam-macamnya, saudara ya. Banyak sekali. Nah saudara, satu hal misalnya lagi ya, hal yang lain kalau kita perhatikan, kita sangat kagum misalnya itu dengan Gracia Poli dan Apriani Rahayu, saudara, yang jadi juara 1 dunia ya. Mereka bisa jadi juara 1 pertama kali di Indonesia, khususnya ganda putri ya, benar ya pendatannya, ganda putri juara 1 pertama kali di Indonesia, di dunia ini khususnya saudara, khususnya kita Indonesia ini baru pertama kali. Nah saudara, waktu itu kami menonton ya, saya sama Pak Nathan, sama Contoh Andi, waduh kita begitu semangat ya, menyaksikan pertandingan itu 2 sesi ya kalau nggak salah ya. Hanya 2 sesi aja saudara. Dan kita lihat bagaimana mereka bisa bertanding dengan penuh keyakinan diri, mereka bisa menang dan membawa sukacita. Kita melihat ini sebuah sukacita, sebuah hadiah katanya bagi ulang tahun negara Indonesia. Dan juga di tengah pandemi begini sehingga menimbulkan satu semangat bagi kita saudara. Tapi waktu saya memikirkan saudara, berapa banyak harga yang mereka bayar sampai akhirnya mereka bisa menjadi juara dunia. Pasti harga yang mereka bayar itu tidak sedikit saudara. Mereka pasti banyak berlatih setiap hari. Mereka pasti banyak berlatih berjam-jam. Bahkan mungkin mereka berlelah-lelah, bersusah-susah. Bahkan barangkali mereka bisa putus asa, berjuang. Bagaimana akhirnya bisa memenangkan akan pertandingan itu. Ada harga saudara-saudara. Demikian pun juga di dalam segala hal dalam kehidupan kita ini. Banyak harga-harga yang harus kita bayar. Termasuk saudara seperti malam ini pun ada harga yang kita bayar. Maka saudara kalau di dalam hal-hal dalam dunia ini kita melihat banyak harga yang harus dibayar. Apalagi di dalam kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Pasti banyak sekali harga yang kita bayar. Maka kalau kita memperhatikan misalnya di dalam 4 Injil yang dituliskan bagi kita saudara, baik Matius, Lukas, Yohanes. Saudara di dalam Injil-Injil ini dan termasuk di dalam surat-surat yang lain. Banyak sekali bicara soal harga, tentang syarat-syarat. Bagaimana di dalam kita menjadi murid Kristus. Bagaimana kita sebagai umat Allah. Bagaimana sih kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang yang mengaku. Sebagai orang Kristen ini saudara. Apakah kehidupan kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus atau tidak. Dan Tuhan Yesus sendiri sangat jelas sekali bagaimana pesannya kepada kita. Untuk kita bagaimana menjadi pengikut Yesus. Bagaimana kita mengikuti. Jelas sekali syarat-syarat, jelas sekali harga-harga yang harus kita bayar di dalam kita mengikuti dia. Nah saudara kalau kita melihat khususnya di dalam perikop yang kita baca pada hari ini saudara, jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya itu ada harga yang kita bayar saudara. Nah saya waktu merenungkan bagian firman Tuhan ini bertanya satu hal saudara, sebenarnya mengapa Tuhan Yesus itu memberitahukan kepada kita bahwa ada harga yang kita bayar dalam mengikut dia ini saudara. Nah saya menemukan saudara bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu sangat mempedulikan saudara. Bukan sebenarnya banyaknya orang yang mengikut dia. Tetapi dia lebih mempedulikan, lebih memperhatikan mengenai adalah bagaimana komitmen daripada orang-orang yang mengikuti dia itu. Tuhan Yesus itu lebih mempedulikan bukan bagaimana kuantitasnya saudara. Bukan jumlah orangnya saudara-saudara. Tapi bagaimana kualitas kehidupan kita di dalam kita mengikuti dia. Bagaimana kualitas karakter, ketaatan kita sebagai seorang murid yang percaya, yang mengikuti dia saudara. Apakah kita itu hanya berlaku sebagai seorang penggemar saja saudara-saudara. Atau sebagai pengikut yang sejati. Nah firman Tuhan malam ini mengajak kita saudara. Bagaimana kita ini bukan sekedar menjadi penggemar, tetapi betul-betul menjadi pengikut Kristus. Betul-betul sebagai murid Kristus. Saudara kita sudah bicara soal murid Kristus ini saudara. Sudah 3 minggu berturut-turut saudara ya.
Dan ini akan terus kita bahas di dalam beberapa minggu ke depan, saudara. Kita bicara tentang murid. Jadi firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita, jangan sampai kita hanya menjadi penggemar yang selama ini mungkin seperti orang yang penggembira saja, saudara. Tetapi bagaimana kita dalam kehidupan ini betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sebagai murid yang sejati, saudara. Maka firman malam ini menuntun kita agar kita tidak menjadi penggemar. Tapi menjadi pengikut Kristus sebagai murid Kristus. Nah, saudara, di dalam ayat 25, kita menyaksikan itu banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan. Nah, saudara, mungkin di antara orang-orang ini kita nggak tahu motivasinya, tapi kita bisa menerka misalnya, mungkin ada di antara mereka itu pingin melihat mujizat apalagi yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada yang berpikir begitu. Mungkin juga akan bertanya, apalagi kehebohan apalagi yang akan kita saksikan? Siapa lagi yang akan disembuhkan oleh Tuhan? Siapa lagi yang dalam dirinya setan akan diusir? Siapa lagi orang yang barangkali mati dibangkitkan dan sebagainya? Mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti itu, saudara. Tetapi saudara, kita melihat kepada orang-orang ini, saudara, Tuhan Yesus tidak berkata kepada mereka itu, ayo ajak lagi temanmu lebih banyak lagi. Ayo, siapa yang bisa bawa teman entah berpuluh-puluh kali lipat atau beberapa orang lagi, nanti misalnya akan dapat hadiah spesial dari saya. Tuhan Yesus, saudara, tidak menyampaikan kalimat yang seperti itu, saudara. Mungkin bagi orang dunia hari ini, Tuhan Yesus ini dipandang sebagai orang yang sebenarnya sangat berhasil. Karena apa, saudara? Dia punya pengikut begitu banyak. Di sini dikatakan berduyun-duyun, berbondong-bondong, saudara. Mungkin kalau kita lihat misalnya itu semacam YouTuber hari ini, saudara, bisa menjadi seorang seperti YouTuber nomor 1 di Indonesia. Misalnya pengikutnya bisa jutaan, followernya, saudara, subscribernya, saudara. Waduh, sangat terkenal. Tapi justru heran sekali, saudara. Kepada orang-orang yang berduyun-duyun itu, justru Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalimatnya begitu keras menurut saya, saudara. Ini satu kalimat keras. Di dalam ayat 26 Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, mari kita berdiam sejenak. Coba kita memikirkan. Apa yang ada di dalam pikiran orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu ketika mendengar kalimat Yesus seperti ini. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Dan di dalam pikiran kita hari ini, saudara-saudara, sebagai pengikut Tuhan Yesus, ketika mendengar kalimat ini, apa yang kita pikirkan? Saudara, ini satu perkataan yang juga sebenarnya berbicara kuat bagi kita hari ini. Sebagai pengikut Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, saudara. Tuhan Yesus berkata, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya orang bisa saja berpikir, saudara ya. Kalimat ini mungkin berlaku untuk para pendeta, untuk para penginjil, untuk mahasiswa seminari, untuk dosen-dosen teologis. Mungkin kita bisa berpikir begitu, saudara. Kita berpikir bahwa orang-orang inilah yang sebenarnya memang pantas untuk mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah mengabdikan diri untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kepada segmen tertentulah kalimat ini berlaku. Tetapi saudara, kalau kita lihat faktanya tidak demikian. Ternyata Tuhan Yesus ini tidak hanya berbicara kepada orang-orang tertentu. Justru Tuhan Yesus bicara kepada orang banyak. Dan kepada orang banyak ini, saudara, golongannya sangat banyak. Mungkin pengikutnya pada waktu itu ada bisnismen. Mungkin ada orang kaya. Tapi mungkin juga ada orang miskin. Mungkin ada orang yang berpendidikan. Tapi mungkin juga ada orang yang gak berpendidikan. Mungkin juga ada murid-muridnya memang. Tapi ada juga yang memang mengikuti dia dengan berbagai macam motivasi. Jadi Tuhan itu
berbicara bukan hanya kepada kelompok tertentu, segmen tertentu, tetapi ini firman Tuhan disampaikan itu berlaku bagi siapapun yang ingin mengikut Kristus, termasuk kita hari ini, saudara-saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu berkata, jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci saudaranya, tidak membenci bapaknya, orang tuanya, saudaranya, anaknya, ia tidak dapat untuk bisa mengikuti dia. Saudara, kalau kita lihat memang, apakah Tuhan Yesus ini memerintahkan kita untuk membenci orang tua kita? Membenci keluarga kita? Saudara, tentunya pengertiannya tidak demikian. Karena membenci sendiri itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Membenci itu adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan sendiri sebenarnya. Tetapi kenapa saudara dalam bagian ini justru Tuhan Yesus memakai kata membenci? Kenapa dia suruh kita itu membenci saudara? Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di samping kita. Orang-orang yang paling kita kasihi sebenarnya saudara. Tapi justru Tuhan Yesus mengajak kita untuk membenci mereka. Jadi apa maksudnya? Saudara, waktu kita lihat misalnya terjemahan lain saudara ya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Maka kita akan menemukan satu pengertian yang bagus. Di sana dikatakan. Kalau orang datang kepadaku. Tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya. Malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Nah, jadi saudara di sini kita melihat sebenarnya ada satu pengertian yang lain yang memberi kita pengertian lebih dalam. Jadi apa artinya membenci? Jadi membenci, saudara kita melihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini justru di sini dikatakan kalau orang datang kepadaku tapi lebih mengasihi bapaknya, ibunya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri. Maka orang ini tidak layak. Jadi saudara yang dimaksud itu adalah bicara soal kasih sebenarnya di dalam hati kita, saudara. Bukan kita disuruh untuk betul-betul membenci mereka, bukan begitu. Tetapi apakah kita lebih mengasihi keluarga kita? Apakah kita lebih mengasihi orang tua kita? Pasangan kita, anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri dibanding kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tahu saudara ini adalah satu harga yang begitu besar. Yang sebenarnya akan menentukan siapa kita di hadapannya saudara. Makanya kalau kita lihat saudara Tuhan Yesus itu tidak ragu. Tidak takut untuk menarik garis batas antara penggemar dengan pengikut. Di mana mereka akan berpijak. Penggemar itu saudara kalau kita perhatikan. Tidak mau mengikut Yesus jika itu berarti mengecewakan keluarganya. Penggemar itu tidak mau ikut, saudara tidak mau ikut Yesus ketika hubungan mereka dengan Yesus mulai menyakiti hubungan mereka dengan orang lain. Itu sebuah pengorbanan yang terlalu besar bagi mereka, saudara. Syarat ini terlalu berat. Karena apa, saudara? Mereka lebih mengasihi keluarga, pasangan, anak mereka, bahkan termasuk diri mereka sendiri. Daripada mereka mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, maka jangan salah di dalam kehidupan ini kalau kita melihat. Banyak orang tidak mau memberikan dirinya bagi Kristus, saudara. Banyak orang sulit memberi dirinya melayani Tuhan. Selalu memakai alasan, saudara. Alasannya itu entah pekerjaannya. Alasannya itu entah keluarganya. Alasannya itu entah kesibukannya. Karena apa, saudara? Ini bicara soal hati kita. Apakah kita lebih mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Atau lebih mengasihi diri kita sendiri? Mengasihi hal-hal yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus menantang setiap kita, saudara. Ketika kita mau menjadi murid dia, saudara. Kita harus keluar dari situasi seperti ini. Dan kita perlu menyatakan bahwa kita bukan penggemar. Tapi kita itu sebagai pengikut, sebagai murid dia yang sejati. Nah saudara kalau mau perhatikan bahwa sebenarnya saudara ya, di dalam hati kita ini,
berbagai cinta atau berbagai hal di dalam hati kita ini, dalam kehidupan kita ini, saudara. Ini soal cinta, saudara ya. Itu sedang berlomba untuk memenangkan posisi pertama. Baik itu Yesus, baik itu pasangan, baik itu anak, sahabat, uang, hobi, dan sebagainya. Semua hal ini, saudara, sedang berbaris di garis start. Dan sedang memperebutkan hati kita. Dan setiap hari hal ini bisa menjadi sebuah pergumulan tidak mudah dan begitu berat buat kita, saudara. Sedang memperebutkan di dalam hati kita ini. Siapa yang paling kita utamakan. Siapa yang paling kita kasihi. Setiap hari akan memperebutkan hati kita ini, saudara. Nah, saudara, kita ditantang malam hari ini. Sebenarnya Tuhan Yesus itu maunya, saudara. Melalui firman Tuhan malam ini. Sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, saudara, bahwa Dia ingin menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Dia hanya mau bahwa Dialah satu-satunya pemain yang ada di jalur lari. Ia tidak mau ada pesaingnya. Nah, saudara, penggemar Yesus itu berusaha membuat hubungannya dengan Yesus menjadi salah satu dari sekian banyak hubungan. Beberapa penggemar bahkan menjadikan Yesus itu yang pertama dari banyak hubungan. Namun ketika Yesus menegaskan hubungan yang ingin dia jalin dengan kita, saudara, Ia memperjelas bahwa Ia ingin hanya menjadi yang satu-satunya dalam hidup kita. Satu-satunya, bukan yang pertama, saudara. Nah, ketika saya merenungkan, saudara, ternyata ada perbedaan antara satu-satunya dan yang pertama atau nomor satu. Satu-satunya atau menjadi yang pertama, nomor satu. Saudara tahu apa perbedaannya apa? Nah, saudara, waktu saya merenungkan itu, saya melihat ada perbedaannya cukup jelas, saudara. Saudara, misalnya itu kita tidak pernah berkata, ini adalah istri saya yang pertama. Kalau saudara memperkenalkan istri saudara, saudara tidak pernah berkata, atau suami saudara nggak pernah berkata, ini adalah suami saya yang pertama. Kalau saudara memperkenalkan begitu, pasti orang-orang akan menertawakan Anda, saudara ya. Dan pasti akan saudara dicecar. Berarti ada suami istri yang kedua kalau begitu ya. Kalau ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, saudara. Saudara, kita selalu memperkenalkan pasangan kita, selalu kita bisa memperkenalkannya begini. Ini adalah suami saya satu-satunya. Ini adalah istri saya satu-satunya. Ini adalah anak saya yang pertama. Itu masih boleh, saudara. Tapi kalau istri nggak bisa. Pasangan kita nggak bisa. Jadi saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus satu-satunya seperti ini, saudara. Jadi mengasihi dia, melayani dia, menyembah dia sebagai satu-satunya yang kita kasihi. Kita dipuaskan oleh dia. Kita dihiburkan oleh dia. Kita diselamatkan oleh dia. Kita diberkati oleh dia. Dan inilah harga yang harus kita bayar. Jikalau kita mau menjadi pengikutnya. Saudara, saya ketika membaca penjelasan dari Kyle Idleman, saudara. Di dalam sebuah bukunya itu Not a Fan. Bukan seorang penggemar. Bahwa menjadi seorang pengikut Yesus yang berkomitmen itu dengan sepenuhnya, saudara. Di dalam buku ini, saudara, dia memberi kita contoh. Ya, contoh. Mendiagnosis sindrom penggemar. Ada 4 pertanyaan, saudara. Dia berkata, apakah Yesus itu menjadi salah satu atau hanya satu-satunya dalam hidup Anda? Nah, buku ini cukup bagus menjelaskan. Saya menganjurkan saudara untuk kalau bisa membeli ya atau membaca buku ini. Ya, kami di sini punya, saya punya, ini punya saya. Pak Nathan juga punya. Kami ada 2 nih di gereja punya. Dan buku ini sedang kami bahas untuk kita boleh merenungkan bersama-sama di dalam spiritual formation kita ini. Karena buku ini sangat bagus, saudara. Begitu banyak orang sudah diberkati. Nah, kita juga rindu kita itu boleh bertumbuh. Menjadi murid-murid Kristus. Meskipun mungkin ini masih di dalam masa-masa pandemi. Masa-masa yang tidak mudah.
Tapi justru di dalam masa-masa seperti ini kita ditantang, saudara. Apakah kita ini betul-betul menjadi pengikut dari Kristus yang sejati? Nah, dia berkata, saudara, ada 4 pertanyaan yang bisa mendiagnosis bagaimana kehidupan kita ini sebagai penggemar atau pengikut. Nah, yang pertama, saudara, dia kasih di sini adalah Anda menghabiskan uang Anda untuk apa? Dia berkata bahwa uang dapat dengan mudah menjadi pesaing utama di dalam hati kita. Kita bisa saja mengikut uang dan hal-hal yang bisa dibeli oleh uang, bukan Yesus. Banyak di antara kita mengorbankan waktu dan uang untuk berbagai sesuatu karena kita mengira dengan itulah kita bisa menemukan kepuasan. Ini bisa benar, saudara. Banyak sekali kita mencoba menemukan kepuasan kita bukan di dalam Yesus, tetapi dengan hal-hal yang kita dapat dari dunia ini. Bagi banyak orang, kepuasan lahir dari label harga. Jika Anda punya cukup uang, Anda bisa memesan apa saja lewat internet atau membelinya di toko. Namun, Yesus ingin menjadi sumber kepuasan kita. Penekanannya di sini, saudara. Yesus ingin menjadi sumber kepuasan kita. Ia telah menggambarkan dirinya sebagai air hidup yang memuaskan dahaga kita untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan hal ini. Saya kira sangat penting hal ini untuk kita terus merenungkan, diingatkan. Dan boleh terus merefleksikan, mengevaluasi akan diri kita, relasi kita, hubungan kita dengan Kristus. Saudara, pertanyaan kedua dia berkata, ketika Anda terluka, kemana Anda pergi mencari penghiburan? Nah, saudara, dia menjelaskan bahwa ketika Anda merasakan kepedihan dalam hidup, pada siapa Anda berpaling? Mungkin Anda mencari orang tua atau pasangan Anda. Mungkin juga lemari es. Bukankah itu sebabnya mereka menyebutnya sebagai makanan yang menyenangkan? Apakah Anda membenamkan diri dalam pekerjaan? Semua ini, dia bilang, saudara, bisa saja bersaing dengan Yesus untuk memperebutkan kesetiaan dan kasih kita. Dan pertanyaan paling penting itu adalah apakah mereka telah mengambil tempat Yesus dalam hati kita. Saudara, kita perlu merenungkan hal seperti ini. Dibutuhkan waktu yang barangkali lebih banyak. Sebenarnya untuk menemukan motivasi terdalam kita. Mengapa kita mengikut Tuhan. Dan ketika hal-hal yang sulit terjadi, apakah kita mau mencari Dia dalam kehidupan kita. Saudara, pekerjaan yang lepas dari genggaman, hubungan yang berakhir buruk, hasil tes yang tidak sesuai dengan harapan. Saudara, ketika kita bisa mengalami hal-hal yang sakit seperti ini, saudara, kepada siapa kita berpaling? Dan jawabannya, saudara, dari pertanyaan itu mengungkapkan kesetiaan hati kita yang sesungguhnya kepada siapa. Pertanyaan ketiga, saudara, apa yang paling mengecewakan atau membuat Anda frustasi? Apa, saudara, yang paling membuat kita frustasi, kecewa dalam masa-masa situasi sulit ini, apalagi pandemi ini? Nah, dia berkata begini, saudara, bahwa jika Anda merasa sangat kecewa atau sangat frustasi, mungkin itu pertanda bahwa ada sesuatu atau seseorang yang tengah berlomba untuk kasih sayang seharusnya menjadi milik Kristus saja. Nah, ini juga patut kita renungkan, saudara. Dan kebalikannya, saudara, yaitu adalah apa yang membuat Anda sangat bersemangat. Dia berkata, saudara, bahwa seperti hal-hal yang mengecewakan kita, hal-hal yang membuat kita bersemangat juga dapat menandakan adanya sesuatu atau seseorang yang tengah bersaing dengan Yesus. Mungkin itu olahraga, dekorasi rumah, musik, pekerjaan, atau penampilan Anda. Semua hal ini baik dan bagus, namun juga berpotensi menjadi kekasih simpanan yang merampok segenap hatimu dari Allah. Saudara, buku ini sangat bagus. Kalau punya waktu, boleh membaca, merenungkannya. Karena ini akan menolong kita di dalam spiritualitas kita. Bagaimana kita menjadi murid Kristus. Makanya firman Tuhan hari ini sebenarnya mengajak kita untuk betul-betul memikirkan dengan lebih dalam. Kalau kita mau mengikut Kristus, saudara,
Kita harus menghitung anggarannya terlebih dahulu. Saudara, untuk kita mengikut Kristus itu diumpamakan seperti orang yang bangun menara. Harus perhitungkan dulu anggarannya. Betul enggak? Kita ini betul-betul mau enggak mengikut Kristus? Dan juga diumpamakan seperti orang yang berperang, saudara. Kira-kira kita ini cukup ada kekuatan atau tidak? Kalau enggak, saudara, itu akan berbahaya. Dan ketika kita misalnya tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus, saudara, selain mempermalukan diri kita juga nama Tuhan. Saudara. Jadi ada resiko-resiko besar yang berbahaya bagi diri kita, bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, istilahnya saudara, ya kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau memang kita mau sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, berarti mari sama-sama menjadi murid yang sejati. Murid yang mau berharga. Dengan demikian saudara, hidup kita memperkenankan hati Tuhan. Kita juga sedang berjalan di dalam jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Kita akan bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Walaupun mungkin di dunia ini banyak hal-hal yang bisa mengecewakan kita. Tetapi anak-anak Tuhan sebagai murid-murid Tuhan bisa menjadi berkat. Menerangi dunia yang sedang membutuhkan pertolongan. Seperti yang tadi diseringkan itu saudara. Dan itu kalau kita murid Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sejati. Saya yakin kita tidak akan berdiam diri. Kita akan menerangi dunia ini. Ini panggilan kita saudara. Untuk boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh sebab itu saudara, mari sebagai murid-murid Tuhan yang terus belajar firman-Nya, terus menjadikan firman sebagai landasan, pedoman, sebagai pelita bagi jalan kehidupan kita. Meskipun situasi yang sedang kita hadapi ini tidak mudah. Tapi di saat kita mengikut Tuhan dengan setia, di situ kita tahu betapa besarnya cinta Tuhan untuk kita. Dan betapa hidup kita ini menjadi hidup yang dianugerahkan kekuatan, bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh sebab itu terus mari kita setia jadi murid Kristus. Yang mau diajar oleh Kristus, yang mau belajar dari firman-Nya, yang mau terus melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Terus semangat, terus bertekun, terus giat, dan terus taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya minta Pak Nathan boleh memimpin kita di dalam doa.